Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Keisha Rizwa Merinda. Di sini saya akan memaparkan materi tentang manajemen dan organisasi. Sebelum kita mengetahui manajemen lebih dalam, kita juga harus mengetahui apa sih manajemen itu. Manajemen merupakan suatu proses yang melibatkan kegiatan perencanaan, perorganisasian, pengarahan, dan pengendalian yang dilakukan untuk mencapai sasaran perusahaan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya. Ada pula fungsi-fungsi manajemen, yaitu perencanaan, perorganisasian, pengarahan, dan pengendalian. Untuk fungsi-fungsi ini, saya akan menjelaskannya lebih lanjut. Yang pertama ada perencanaan. Perencanaan yang baik dapat memberikan beberapa keuntungan, seperti dapat mengidentifikasi peluang masa depan dan juga mengantisipasi dan menghindari permasalahan di masa depan. Lalu berikutnya ada bentuk-bentuk perencanaan, yaitu tujuan, kebijakan, strategi, prosedur, aturan, dan juga program. Dalam pelaksanaannya, perencanaan dapat dibedakan menjadi dua, ada perencanaan strategis dan perencanaan taktis. Lalu yang kedua ada perorganisasian. Perorganisasian dapat dikatakan sebagai proses penciptaan hubungan antara berbagai fungsi, personalia, dan faktor-faktor fisik agar semua pekerjaan dilakukan dapat bermanfaat serta terarah pada satu tujuan. Dengan demikian, perorganisasian mencakup kegiatan-kegiatan, yaitu membagi pekerjaan, mengelompokkan pekerjaan, dan mengembangkan mekanisme koordinasi. Yang ketiga ada pengarahan. Dalam bekerja, setiap individu mempunyai perbedaan fisik dan mental, nilai-nilai individual, serta problem pribadi sesuai dengan keadaan sosial ekonomi mereka. Kegiatan pengarahan banyak mencakup masalah seperti pemberian motivasi kepada bawahan, masalah kepemimpinan, serta masalah pengembangan komunikasi. Pengarahan juga mencakup beberapa aspek seperti motivasi, kepemimpinan, dan juga komunikasi, karena tiga hal ini sangat penting untuk melakukan pengarahan. Dari mulai motivasi yang bisa melakukan pergerakan kepada karyawan, kepemimpinan dengan adanya pemimpin perusahaan akan bisa maju, dan yang ketiga ada komunikasi. Dengan adanya komunikasi, pengarahan akan terjadi dengan lebih mudah. Lalu selanjutnya ada manajemen sebagai sumber daya. Mengorganisasi sumber daya manusia merupakan salah satu aktivitas fungsional keorganisasian yang secara umum dikenal sebagai manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia merupakan suatu proses menganalisis dan mengelola kebutuhan organisme terhadap sumber daya manusia, sehingga dapat menjamin tercapainya sasaran strategis perusahaan. Lalu ada juga fungsi-fungsi manajemen sumber daya manusia. Yang pertama ada perencanaan sumber daya manusia, yang kedua ada rekrutmen, yang ketiga seleksi, yang keempat orientasi atau induksi, yang kelima latihan dan pengembangan, yang keenam pemeliharaan, dan yang terakhir atau ketujuh pemberhentian. Lalu yang terakhir ada organisasi. Pada hakikatnya, organisasi dan manajemen tidak dapat dipisahkan. Organisasi merupakan alat manajemen untuk mencapai tujuannya, dan juga organisasi adalah bentuk perserikatan untuk mencapai tujuan bersama. Dalam organisasi, terdapat 3 faktor atau unsur penting, yaitu yang pertama, adanya sekelompok orang, yang kedua, adanya hubungan dan pembagian kerja di antara mereka, dan yang terakhir atau yang ketiga, adanya tujuan yang ingin dicapai. Sekian pemaparan materi dari saya mengenai manajemen dan organisasi. Terima kasih sudah mendengarkan dan maaf apabila banyak salah kata. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.